Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, it's Mayan Fanguni. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Gak kerasa nih ya, sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang dirindukan oleh umat Islam sedunia, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kira-kira nih, menurut teman-teman sendiri, kalau bulan Ramadan ini meninggalkan kita, sedih apa sedih nih? Sedih ya pastinya ya, karena di bulan Ramadan ini kan banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan, dosa-dosa yang diampuni, doa-doa kita yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya sebentar lagi kita akan meraih hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Dan yang bikin kita sedih lagi tentunya, karena kita juga belum ada jaminan tahun depan bisa ketemu sama Ramadan lagi. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi nanti, besok, atau lusa. Atau bisa jadi kita bertemu dengan Ramadan lagi. Tidak ada yang tahu dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi, yang perlu kita renungkan selama Ramadan ini kita udah ngapain aja sih? Apa cuma stalkingin di Instagram aja? Apa cuma bikin story aja? Atau gimana coba? Yuk kita renungan bareng-bareng. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, yuk selagi masih ada waktu, kita tingkatkan lagi ibadahnya, kita semangat lagi. Dan pas banget nih, kali ini aku pengen ngajakin kalian semua buat belajar bareng, buat ngaji bareng tentang asiknya bersolawat. Nah, kenapa sih harus bahas solawat gitu ya? Kenapa nggak tentang zakat? Kenapa nggak keutamaan berpuasa? Kenapa nggak tentang Lailatul Qadar misalnya seperti itu? Kenapa sih harus solawat? Karena solawat itu kan adalah sesuatu yang sudah sangat familiar ya, sudah sangat kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan aku sangat yakin teman-teman yang lagi dengerin juga pasti udah hafal sama bacaan-bacaan solawat. Apalagi ya sekarang ada Nisa Sabian, ada Feve Zulfikar, ada Gus Azmi, ada Syakir Daulay, yang pasti teman-teman kenal dong. Ya, mereka adalah para penyanyi yang dengan pandainya mengemas solawat menjadi lebih menarik, dikemas dengan indah, dengan sedemikian rupa, dengan harapan akan disenangi oleh kaum-kaum milenial seperti kita. Tapi, mungkin masih banyak juga di antara kita yang belum terlalu paham tentang apa itu sholawat. Sholawat itu apa sih sebenarnya gitu ya? Secara bahasa, sholawat itu adalah bentuk jamak dari sholat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan juga ibadah. Nah, sedangkan menurut istilahnya, sholawat sendiri adalah bentuk doa dan juga pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah tadi kita tahu apa itu arti dari sholawat, tentunya supaya kita bisa semangat lagi untuk bersholawat, kita juga harus tahu keutamaannya atau manfaatnya itu seperti apa sholawat bagi kita yang hanya manusia biasa. Teman-teman, ada sebuah hadis nih. Hadisnya berkata seperti ini. Membaca sholawat untuk Rasulullah akan melimpahkan keberkahan pada orang yang membaca sholawat, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. Masya Allah. Jadi kalau kita sholawat nih ya, yang dapat berkahnya itu gak cuma kita, tapi juga anak-anak kita, cucu-cucu kita. Gimana gak keren banget kan? Kerennya gak cuma sampai di situ guys. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, jika orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya. Untuk itu bersolawatlah, baik sedikit ataupun banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Coba guys, kita bayangin aja, ya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita untuk bersolawat, tapi yang kita lakukan, kita malah ngafalin lagu-lagu yang gak jelas. Coba deh bayangin gini, kita bisa ngafalin banyak lagu nih, banyak bahasa lagi, gak cuma bahasa Indonesia aja. Tapi kita malas bersolawat, padahal sudah jelas solawat itu yang memberikan keberkahan buat kita. Gak cuma buat kita aja loh ya,
bisa buat anak kita, buat keluarga kita, hingga cucu-cucu kita. Keren banget. Kalau teman-teman sering dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur nih ya. Yusuf Mansur itu kan salah seorang ustadz ternama yang ada di Indonesia. Beliau juga udah punya banyak pondok pesantren yang gak cuma di Indonesia aja, tapi udah banyak juga yang ada di luar negeri. Beliau itu sering sekali menyampaikan kepada jamaahnya, mengingatkan kepada jamaahnya untuk sering-sering bersolawat. Karena bersolawat itu adalah salah satu cara langit untuk bisa meraih ridha Allah, untuk bisa merayu Allah, untuk bisa dekat dengan Allah. Jadi gini, kalau kita udah deket sama Allah, kita udah punya relasi sendiri tuh sama Allah ya, udah bisa PDKT tuh sama Allah. Apa yang kita mau, pasti Allah kabulin. Begitu kata beliau. Pasti seneng banget kan ketika kita bisa PDKT sama Allah, sama Tuhan kita sendiri yang punya segalanya, yang kasih kita apa aja yang kita mau. Dan hebatnya lagi nih ya tentang sholawat. Sholawat itu bisa membuat kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu merindukan kekasihnya. Lalu siapa kekasih Rasulullah? Kerinduan Rasulullah terhadap kita, terhadap umatnya, yang secara tegas juga disampaikan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah. Dia mengutip riwayat dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kapan aku akan bertemu para kekasihku?" Kemudian para sahabatnya bertanya, "Bukankah kami adalah para kekasihmu?" Nah, Rasulullah jawab nih, "Kalian memang sahabatku. Para kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka percaya kepadaku. Dan kerinduanku kepada mereka lebih besar." Lebih besar loh ya teman-teman. Oke, sekarang gini. Kita, aku, dan kamu, apakah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah? Jawabannya kita sendiri yang tahu. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi nih ya teman-teman, ini loh guys, sholawat itu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, bukan main-main, bukan sesuatu yang bisa kita remehkan atau bablas begitu aja. Tidak, no. Karena sholawat itu juga perintah Allah, perintahnya Rasulullah. Bahkan dengan sholawat, kita bakal jadi kekasihnya Rasulullah. Kekasihnya Rasulullah loh ya, gak main-main tuh. Jadi kekasihnya Rasulullah SAW. Kita jadi kekasihnya Rasulullah. Sedep banget tuh kan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berfirman. Oke, teman-teman boleh nih sambil dibuka Al-Qur'annya. Boleh ya, dibuka surat Al-Ahzab ayat 56. Yuk, atau kita baca bareng-bareng juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini mempunyai arti yang sungguh indah kalau kita baca. Yuk, baca bareng-bareng. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Coba deh, dari ayat ini menjelaskan bahwa yang bersolawat itu gak cuma kita aja. Allah juga bersolawat, malaikat juga bersolawat untuk Nabi. Tapi kita yang banyak dosanya, kita yang ibadahnya jeleknya bukan main, ya pokoknya yang banyak banget kekurangannya, tapi kita nggak bersolawat sama Rasulullah, malu apa malu tuh? Pantes apa enggak? Gitu kan? Tambah-tambah lagi nih, ada sebuah hadis yang mengatakan seperti ini. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kita solawat 1 kali, Allah balesin solawatnya tuh 10 kali. Kita disolawatin sama Allah. Siapa sih kita?
bisa-bisanya disolawatin sama Allah hanya dengan solawat. Masya Allah, luar biasa nggak? Iya kan? Pasti luar biasa banget nih. Terutama buat kita yang lagi ada di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini. Yuk bareng-bareng kita banyakin sholawat. Sholawat apa aja? Sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau teman-teman juga tahu ada sholawat nariyah, tibil kulub, dan lain sebagainya. Yang aku yakin teman-teman juga sudah hafal kan? Tinggal diamalin aja. Ya, manfaatnya juga udah tahu. Tadi kita udah belajar bareng-bareng. Jadi di sini aku nggak cuman mau minta kalian buat bersolawat, tapi yuk kita bareng-bareng. Aku juga, kalian juga, gitu dong. Kan jadi enak. Guys yang berbahagia, di hari-hari yang biasa aja nih, janji Allah tuh udah kerennya kayak gitu. Gimana sekarang yang bulan Ramadan, yang bulan dengan pahala yang dilipat sampai beribu-ribu lipatan. Coba, kalau kita punya banyak sholawat nih setiap harinya nih, kita lagi gabut, kita lagi stalking, atau kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita sholawat. Berapa banyak pahala yang kita dapat, berapa banyak kita disolawatin sama Allah. Berapa banyak dosa-dosa kita yang diampuni sama Allah yang dosanya bukan main. Apa iya kita mau melewatkan begitu aja yang udah jelas hadisnya, udah jelas firman Allahnya? Yuk bareng-bareng kita perbaiki diri kita. Semoga kita senantiasa bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Dan kita benar-benar bisa menjadi kekasih yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asik banget kan pastinya bersolawat? Banget asiknya, tiada tara pokoknya. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersolawat, dengan kita banyak-banyak membaca solawat, berdoa sama Allah, memanfaatkan waktu-waktu sempat dan waktu-waktu luangnya kita, bisa membuat apa yang kita inginkan ya. Milenial banyak banget dong pasti kepengenannya. Mudah-mudahan dengan ini bisa membuat hajat-hajat kita dikabulkan satu persatu sama Allah tuh. Semuanya dikabulin. Bisa membuat dosa-dosa kita juga berguguran. Yang Masya Allah udah banyak banget dosa-dosa kita pastinya. Dan tentunya di sini aku juga mau minta maaf ya. Atau mungkin selama kita ngaji tadi banyak kata-kataku yang kurang enak di hatinya teman-teman, kurang enak buat didengerin. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga itu semua bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jadi ambil sisi positifnya aja lah ya, yang jelek-jelek buang aja. Dan jangan lupa nih, satu lagi nih penting. Jangan lupa untuk like and subscribe di YouTube channel aku, di Mayan Fanguni, supaya lebih semangat lagi nih buat ngaji barengnya. Oke? Cukup sekian itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.